Baik saudara, masih di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Ini merupakan doa yang saya akan terus naikkan sekaligus mengingatkan kita akan dasar dari apa yang kita pelajari selama ini. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, atau dia berdoa di atas segala yang lainnya, kiranya engkau dalam keadaan berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sama seperti jiwa kita juga berkelimpahan. Nah, di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu kekayaan di dunia ini Tuhan yang punya. Alkitab mengatakan di Mazmur 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sebetulnya semua yang ada ini Tuhan yang punya. Apapun yang ada pada kita dalam dunia ini, semuanya Tuhan yang punya. Nah, bagian kita apa? Kembali kepada Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, inilah yang Tuhan katakan kepada manusia. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17, Alkitab berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, perhatikan, mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan, Tuhan tidak pernah memerintahkan kedua ciptaannya ini, Adam dan Hawa, untuk menguasai Taman Eden. Tapi Alkitab berkata, mereka hanya diminta untuk memelihara atau mengusahakan serta memelihara taman itu. Jadi tidak ada perintah sama sekali untuk memiliki taman itu. Nah, sebagai wujud bahwa Allah atau bukti bahwa Allah lah yang memilikinya, Tuhan yang menentukan peraturannya, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Nah, demikian juga pada saat mereka kemudian melanggar akan hukum itu atau melanggar perintah itu, bukan mereka yang mengusir Tuhan keluar, tapi Tuhan yang mengusir mereka. Dengan demikian ini merupakan bukti bahwa Tuhanlah yang empunya Taman Eden. Manusia hanya diminta untuk mengusahakan dan memelihara saja. Dengan kata lain, dalam hal kekayaan yang kita ada, sebetulnya semua yang ada pada kita, baik itu pakaian, baik itu rumah, maupun harta benda yang lain, semuanya sebetulnya Tuhan yang punya. Nah, kenapa ada pada kita? Oleh karena Tuhan mau kita mengusahakan dan memeliharanya. Dengan kata lain, Tuhan menempatkan kita hanya sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik. Nah, saya harap ini jelas buat kita, sebab kalau kita sampai kena tipu daya kekayaan yang akan berkata bahwa kekayaan itu milikmu, itu adalah hakmu, engkau berhak menggunakan menurut maumu sendiri, maka sebetulnya kita dalam bahaya besar. Karena semua janji Tuhan tentang kelimpahan akan sebetulnya memancing akan hawa nafsu, ketamaan, dan keinginan kita untuk jadi kaya. Nah, padahal itu akan berujung pada kita akan mencintai akan uang, yang akhirnya kita berkata, itulah akar segala kejahatan. Jadi saudara sekalian, saya berharap ini jelas sekali, bahwa Tuhan melimpahi kita itu iya, bahwa betul saluran air itu akan basah, benar sekali. Tetapi ingat bahwa tetap Tuhan yang empunya segala-galanya, dan semestinya lah Tuhan itu juga yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang muncul akan suatu perdebatan di sini, karena kita akan bertemu dengan suatu fakta bahwa Tuhan pernah menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya, yang banyak orang berkata itu hanya kiasan yang tidak pernah terjadi dalam kenyataannya. Nah, saya mau tunjukkan akan argumentasi itu
yang ditulis oleh Alkitab dalam Markus pasal 10. Saya akan baca mulai ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang seterusnya. Ya, Markus pasal 10, lihat mulai ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan engkau segala sesuatu dan mengikut engkau." Jawab Yesus kepadanya. Nah, diperhatikan, inilah janji yang luar biasa. Dikatakan begini, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, perhatikan, Yesus menjanjikan kepada Petrus dan kepada setiap kita yang karena Yesus sendiri atau karena Injil meninggalkan segala sesuatunya, baik itu keluarganya maupun rumah atau ladangnya. Tuhan menjanjikan sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa itu? Ya, keluarganya, tapi juga rumah dan ladangnya. Nah, banyak orang berkata, bukankah ini hanya kiasan? Karena kenyataannya apakah benar para rasul itu akhirnya menerima sekian banyak seperti yang Tuhan janjikan? Nah, saya mau katakan begini. Kalau kita membaca atau melihat dengan kacamata bahwa harta itu milik kita, jelas tidak akan kita mendapatkan fakta bahwa yang Tuhan katakan itu terjadi. Namun kalau kita membacanya dengan mengatakan bahwa harta yang ada pada kita itu sebetulnya milik Tuhan, yang kita berikan juga milik Tuhan. Ingat Daud berkata, persembahannya yang dia berikan pun dari Tuhan asalnya. Maka kita mengerti bahwa bagian kita hanyalah sebagai pengelola. Nah, sebagai pengelola jelas para rasul itu mendapatkan seperti yang Tuhan janjikan. Nah, untuk membuktikannya, lihat di Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32. "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena," perhatikan ini, "semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Nah, perhatikan saudara sekalian bahwa para rasul menerima dalam jumlah besar. Nah, orang berkata, tapi kan bukan miliknya sendiri. Memang dari sejak semula kita harus tahu, tidak ada sebetulnya yang benar-benar itu semua milik pribadi kita. Apa yang ada pada kita adalah Tuhan mempercayakan kepada kita supaya kita bisa mengelolanya. Nah, dengan demikian kita harus mengerti bahwa
bagaimanapun juga apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi Tuhan yang empunya, dan bagian kita hanya mengelola dan mengusahakannya. Nah, sekarang jadi seharusnya kita hanya bertindak sebagai juru bayar Tuhan. Dan apa yang harus dibiayai? Yang dibiayai adalah pemberitaan kabar baik. Dan tidak banyak orang menyadari bahwa pemberitaan kabar baik itu membutuhkan pembiayaan dari kekayaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma misalnya. Coba lihat di Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, ada ayat yang luar biasa yang saya ingin bacakan atau bagikan buat saudara. Roma 10, lihat mulai ayat yang ke-9. Sepintas ayat ini tidak berarti apa-apa, tapi saya mau katakan ini jelas akhirnya berujung pada berita keselamatan yang ternyata membutuhkan akan pembiayaan yang cukup besar. Roma 10 ayat yang ke-9, Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kita berhenti dulu. Kita harus sadar bahwa ini merupakan kebenaran mutlak. Banyak ada sebagian orang Kristen yang meragukan apakah Yesus merupakan satu-satunya jalan. Saya berkata Alkitab mengatakan dengan jelas demikian. Berarti suka tidak suka, mau tidak mau, kabar baik harus disampaikan kepada setiap makhluk. Nah, perhatikan akan yang dikatakan para rasul dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, saya mau bacakan untuk mengingatkan saudara bahwa Injil itu dibutuhkan bagi setiap orang atau oleh setiap orang, karena itu merupakan kabar baik. Alkitab mengatakan Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sama manusia, wujud kasih yang luar biasa adalah bagikanlah kabar baik. Nah, sekarang kita kembali ke Roma 10:14. Apakah sesederhana itu memberitakan Injil? Memang ada yang sederhana, tapi cukup banyak yang tidak sesederhana itu. Roma 10:14 berkata begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saya mau ulang lagi, dengarkan baik-baik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Artinya, ada orang-orang yang mau memberitakan, tapi perlu pengutusan. Teruskan dulu ya. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, apa artinya ketika Paulus mengatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, siapa yang harus mengutus? Dia bicara kepada kumpulan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan di kota Roma. Dia mau berkata, hai gereja di Roma, kamu mesti mengutus. Nah, orang berkata, Pak, untuk apa diingatkan mereka harus mengutus? Bukankah sudah sewajarnya mereka mengutus? Rupanya, saya yakin ada banyak faktor untuk membuat sebuah gereja lokal bisa mengutus akan pewarta kabar baiknya atau penginjilnya. Apa itu faktornya? Saya yakin satu di antaranya adalah soal biaya tadi. Nah, dengan demikian Roma ini menegaskan kepada kita
bahwa untuk kabar baik disampaikan, sebagian tanpa biaya, ternyata sebagian membutuhkan akan sarana penunjang yang lain, di antaranya tentu faktor keuangan, sehingga Paulus berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, siapa yang mengutus? Gereja Tuhan. Mengapa gereja tidak mengutus? Karena terhalang berbagai faktor, dan satu di antaranya pasti soal keuangan. Nah, pernahkah kita bertanya bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga ada yang mengutus? Oh jelas, kita tahu Bapaknya mengutus dia. Tapi ketika di dunia ini, bagaimana pelayanan daripada Yesus? Nah, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-8. Ini akan membuktikan kepada semua kita bahwa pekabaran Injil itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Nah, sekarang kita lihat Lukas 8 ayat yang pertama. Dari sini kita akan mengerti bagaimana Yesus sendiri ketika dia melayani berkaitan dengan kebutuhan keuangan yang dia hadapi bersama dengan rombongannya. Ayat yang pertama, tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Nah, perhatikan, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kita menyadari Yesus bergerak dengan rombongan, kadang kecil 12 orang, kadang besar 70 orang, kadang juga begitu besar, bahkan mungkin sangat besar rombongannya. Nah, Alkitab berkata, tentunya mereka membutuhkan biaya. Perhatikan, setiap kali Yesus pergi, dia tidak pernah minta roti kepada orang-orang sekitarnya. Tapi beberapa kali Alkitab mengatakan, para murid diperintahkannya untuk membeli roti. Artinya, mereka punya uang. Dan Yudas itulah yang diminta untuk memegang akan keuangan guna kebutuhan rombongan Yesus itu tercukupkan keperluannya. Nah, di Lukas 8 inilah kita melihat suatu pembuktian bahwa dari mana uangnya, itu bukan dari langit dijatuhkan, tapi ada orang-orang yang memang terbeban, mengerti dia punya uang yang limpah, lalu dengan sukacita melayani rombongan Yesus itu dengan kekayaan mereka. Alkitab berkata, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara sekalian, saya mau katakan begini. Anda yang hari ini berkelimpahan, tidak kebetulan Anda berkelimpahan. Karena kelimpahan yang saudara dapatkan dari Tuhan itu bukan milik pribadimu, itu milik Tuhan. Gunakanlah dengan bijaksana, gunakanlah untuk pemberitaan kabar baik, sebagai wujud kasih saudara kepada orang-orang yang membutuhkan akan kabar baik itu. Seringkali kabar baik disampaikan dengan cara sederhana, tapi seringkali tidak dengan cara yang sederhana. Media yang kita pakai ini pun bukan sarana yang sederhana. Di belakangnya dibutuhkan begitu banyak orang yang melayani, dan begitu banyak dana yang dikucurkan. Tapi lihat hari ini dengan jerih payah banyak orang telah sampai ke dalam hidup saudara. Semua ini oleh karena ada orang-orang yang mau berkorban tenaga mereka, waktu mereka, hidup mereka, tapi juga kekayaan mereka. Kalau hari ini Anda diberkati, dengarkan baik-baik, Tuhan mau lewat kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, engkau juga jadi berkat untuk pemberitaan Injil Tuhan. Ingat, Yesus pun dilayani oleh orang-orang yang sedia menyerahkan sebagian kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jadilah teman sekerja dalam pemberitaan Injil Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberkati.